Halo Ibu Mariama, jadi kami di sini dari kelompok 5 kelas SDA 1 akan memaparkan hasil pencarian kami mengenai Project Quality Management. Next. Jadi di sini pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih definisi dari Project Quality Management itu sendiri. Jadi Project Quality Management itu mencakup seluruh aktivitas dari organisasi pelaksana yang menentukan kebijakan, kualitas, sasaran, dan tanggung jawab agar proyek itu bisa memenuhi kebutuhan yang mendasarinya. Nah, eh, semuanya ini diterapkan melalui kebijakan, prosedur, dan proses dari quality planning, quality assurance, hingga quality control yang dilakukan terus-menerus di seluruh tahapan proyek sesuai yang dibutuhkan. Next. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, ada 3 proses utama dalam quality management, yaitu quality planning, quality assurance, dan quality control. Quality planning itu merupakan eh, proses di mana kita mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan menentukan cara untuk memenuhinya. Sedangkan untuk quality assurance merupakan sebuah proses di mana kita menerapkan yang telah kita rencanakan pada proses quality planning untuk memastikan proyek menggunakan seluruh proses yang diperlukan guna memenuhi persyaratan. Nah, yang terakhir, quality control itu kita memantau hasil proyek tertentu untuk menentukan apakah hasil tersebut sudah memenuhi standar kualitas yang terkait dan mengidentifikasi cara untuk menghilangkan penyebab kinerja yang tidak memuaskan. Next. Nah, selanjutnya juga ada fokus. Fokus dari quality management sendiri itu pada 2 dimensi, yaitu manajemen proyek itu sendiri, sekaligus juga produk akhir dari proyek tersebut. Nah, kalau fokus ini tidak tercapai, konsekuensinya bisa berdampak serius bagi stakeholder proyeknya. Next. Selanjutnya, apa sih bedanya grade dan kualitas? Kualitas sendiri itu dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana serangkaian karakteristik bawaan memenuhi persyaratan. Sedangkan grade ini adalah kategori yang diberikan kepada produk atau layanan yang memiliki kegunaan fungsi yang sama tetapi karakteristik teknisnya berbeda. Nah, seringkali kualitas yang rendah itu selalu menjadi masalah, sedangkan grade yang rendah belum tentu menjadi masalah. Contohnya, ambil saja, produk bisa saja berkualitas tinggi, yaitu tidak ada cacat, tetapi memiliki grade rendah, yaitu fiturnya terbatas. Tetap, itu pasti lebih baik ketimbang kalau berkualitas rendah, yaitu banyak cacat, tetapi grade-nya tinggi, yaitu fiturnya melimpah. Next. Nah, apa sih hubungan manajemen kualitas modern dan manajemen proyek? Manajemen kualitas modern itu melengkapi manajemen proyek, di mana keduanya mengakui pentingnya elemen-elemen berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang kedua, pencegahan daripada inspeksi, karena biaya untuk mencegah kesalahan umumnya jauh lebih murah daripada biaya untuk memperbaiki kesalahan yang baru. Nah, kemudian tanggung jawab manajemen, yaitu keberhasilan proyek membutuhkan partisipasi dari seluruh anggota tim. Tetapi penyediaan sumber daya yang memadai untuk mencapai kesuksesan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak manajemen. Ya, dan yang terakhir, peningkatan berkelanjutan, artinya quality management ini harus memastikan bahwa proyek yang dihasilkan itu dalam seiring waktu terus meningkat. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan mengenai quality planning. Jadi, quality planning di sini adalah proses untuk menentukan standar kualitas yang sesuai untuk proyek yang sedang dikerjakan dan cara memenuhi standar tersebut. Dan proses ini dilakukan pada tahap perencanaan proyek dan berjalan bersamaan dengan proses perencanaan yang lain. Quality planning memiliki prinsip utama di mana kualitas harus direncanakan, dirancang, dan dibangun sejak awal.
bukan hanya diperiksa setelah proyek itu selesai. Oke, untuk input atau masukan dari quality planning di sini ada 4. Yang pertama ada enterprise environmental factors, di mana ini merupakan aturan, standar, dan juga lingkungan organisasi yang mana dapat mempengaruhi perencanaan kualitas proyek. Kemudian yang kedua, organizational process assets, yaitu kebijakan, prosedur, dan pengalaman proyek sebelumnya digunakan untuk membantu menentukan pengelolaan kualitas. Kemudian ada project scope statement, yaitu ruang lingkup proyek berisi tujuan, batasan, dan kriteria penerimaan yang menjadi dasar kualitas proyek. Dan yang terakhir ada project management plan, yaitu rencana proyek yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kualitas proyek. Selanjutnya ada tools dan juga teknik dalam quality planning. Yang pertama ada cost benefit analysis, di mana membandingkan biaya kualitas dengan manfaat yang diperoleh. Kemudian ada benchmarking, di mana membandingkan proyek dengan proyek-proyek lain untuk mencari ide perbaikan dan juga menentukan standar performa yang lebih baik. Kemudian ada design of experiments, di mana ini adalah merupakan metode-metode statistik yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk ataupun proses. Ada pula cost of quality, yaitu seluruh biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pemeriksaan, dan juga kesalahan kualitas. Biaya kegagalan ini seringkali disebut dengan biaya kualitas buruk. Ada pula additional quality planning tools, yaitu alat-alat tambahan yang digunakan untuk membantu perencanaan manajemen kualitas. Dan alat-alat itu bisa berupa brainstorming, affinity diagram, nominal group technique, flowchart, dan prioritization matrix. Kemudian yang terakhir mengenai output atau hasil dari quality planning ini, yang pertama ada quality management plan, yaitu menjelaskan atau dokumen penjelas bagaimana cara pengelolaan kualitas proyek. Dan dokumen ini biasanya mencakup quality control, quality assurance, dan juga perbaikan proses secara berkelanjutan. Kemudian ada quality metrics, yaitu ukuran ataupun indikator untuk menilai kualitas proyek. Dan biasanya untuk pengukuran ini bisa melalui tingkat kesalahan atau reliabilitas. Kemudian ada quality checklist, yaitu daftar pemeriksaan untuk memastikan semua proses kualitas berjalan dengan benar. Checklist ini membantu untuk menjaga konsistensi pekerjaan dan seringkali sudah distandarisasi oleh suatu organisasi sebelum proyek itu dimulai. Kemudian ada proses improvement plan, yaitu rencana untuk perbaikan proses agar lebih baik dan juga efisien, yang mana mencakup batas proses, alur proses, ukuran performa proses, dan juga target peningkatan performa. Kemudian ada quality baseline, yaitu standar dasar sebagai acuan untuk mengukur performa kualitas proyek. Dan yang terakhir ada project management plan updates, yaitu uh, rencana proyek yang diperbarui dengan penambahan rencana manajemen kualitas dan perbaikan proses untuk mengelola perubahan proyek. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal Perform Quality Assurance atau QA. Jadi apa itu Performance Quality Assurance? Perform Quality Assurance adalah proses penerapan aktivitas kualitas yang terencana dan juga sistematis untuk memastikan proyek menggunakan seluruh proses yang diperlukan guna memenuhi persyaratan dari kualitasnya. Jadi fokusnya pada proses proyek dilakukan selama proyek berjalan, bertujuan untuk mencegah kesalahan sejak awal, mendukung continuous improvement. Jadi stepnya adalah plan, lalu execute, evaluate, lalu improve. Lalu ada continuous process improvement. QA tidak hanya memastikan kualitas terpenuhi, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi proses secara berkelanjutan atau yang dinamakan continuous process improvement. Jadi di sini ada tabel perbandingan dari sebelum QA dan juga setelah QA. Sebelum QA banyak revisi, lalu setelah QA revisi berkurang. Sebelum QA prosesnya lambat dan setelah QA lebih efisien. Sebelum QA banyak bug dan setelah QA bug lebih sedikit.
Lalu terakhir sebelum QA pemborosan waktu dan setelah QA waktu lebih optimal. Jadi gunanya ini adalah untuk mengurangi waste, mengurangi non-value added activity, meningkatkan efektivitas proses, dan juga meningkatkan kepuasan stakeholder. Lalu ada perform quality assurance flow. Jadi flow-nya ada quality standards, dilanjutkan dengan proses evaluation, lalu ada quality audit, proses improvement, dan terakhir adalah continuous improvement. Lalu apa saja penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut? Tahapan quality standards adalah untuk standar kualitas dari project plan. Lalu ada tahapan proses evaluation, evaluasi apakah proses dijalankan dengan benar. Lalu tahapan quality audit adalah audit proses secara independen. Tahapan proses improvement adalah perbaikan proses yang tidak efisien. Dan terakhir adalah continuous improvement, itu adalah peningkatan kualitas secara terus-menerus. Lalu ini merupakan input perform quality assurance. Terdapat 10. Yang pertama adalah quality management plan. Fungsinya adalah untuk menjadi acuan standar proses kualitas dari proyek. Lalu ada quality matrix untuk mengukur efektivitas proses proyek. Ada proses improvement plan, panduan peningkatan efisiensi proses. Lalu ada work performance information, fungsinya adalah untuk mengevaluasi performa proses pengerjaan dari proyek. Lalu ada approve change request, fungsinya untuk memastikan perubahan telah sesuai dengan prosedurnya. Dan ada quality control measurements, yang gunanya untuk menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan proses. Selanjutnya, masih dalam input performnya, yang pertama selanjutnya adalah implemented change request. Fungsinya untuk memastikan perubahan yang telah diterapkan berjalan sesuai standar kualitas dari proyeknya. Lalu ada implemented corrective actions untuk mengevaluasi efektivitas tindakan korektif yang telah dilakukan terhadap masalah dari kualitasnya. Lalu ada implemented defect repair untuk memastikan defect yang telah diperbaiki benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga standar dari kualitasnya. Dan yang terakhir adalah implemented preventive actions untuk memastikan tindakan pencegahan berhasil mengurangi potensi masalah kualitas di masa yang mendatang. Selanjutnya ada tools and techniques dari quality assurance, terdapat 4 poin. Yang pertama adalah quality audits. Ini adalah tinjauan independen terhadap proses proyek, dan untuk mengidentifikasi proses yang tidak efisien, memastikan prosedur dijalankan dengan benar. Contohnya adalah audit terhadap proses testing dashboard penjualan untuk memastikan seluruh SOP dijalankan. Lalu yang kedua ada proses analysis. Analisis proses untuk mencari penyebab masalah, menggunakan root cause analysis, fokus pada perbaikan jangka panjang. Contohnya adalah analisis penyebab landing dashboard lambat akibat query database yang tidak optimal. Selanjutnya, poin ketiga adalah quality planning tools and techniques, menggunakan kembali tools perencanaan kualitas untuk memastikan proses proyek tetap sesuai standar kualitas yang telah direncanakan. Lalu untuk membantu menjaga konsistensi proses selama proyek berjalan. Contohnya adalah penggunaan quality matrix dan juga checklist untuk memastikan proses pengembangan dashboard berjalan sesuai standar. Lalu yang terakhir adalah quality control, tools, dan juga techniques. Menggunakan tools quality control sebagai bahan evaluasi kualitas proses proyek, membantu menemukan penyebab masalah kualitas selama proyek berlangsung, dan untuk mendukung continuous improvement pada proses proyek. Contohnya adalah untuk penggunaan fishbone diagram dan control chart untuk menganalisis performa dashboard. Ini adalah contoh fishbone diagram dari dashboard loading lambat. Masalah utama yang dianalisis adalah performa dashboard yang lambat akibat proses dan sistem yang belum optimal. Di sini datanya terlalu besar dan sinkronasi data lambat. Lalu untuk sistemnya, query database tidak optimal dan API-nya lambat. Untuk bagian testing, monitoring performa belum rutin dan skenario pengujian belum lengkap. Untuk di bagian user, penggunaan dashboard terlalu banyak sekaligus dan pengaturan akses belum optimal. Lalu di bagian method, belum ada SOP monitoring performa dan checklist QA belum lengkap. Lalu untuk di bagian interface, tampilannya terlalu kompleks dan juga visual dashboard yang terlalu banyak. Next. Terakhir adalah output dari performa quality assurance. Output QA-nya ada requested change, fungsinya untuk permintaan perubahan proses. Lalu ada recommended corrective actions, fungsinya untuk rekomendasi tindakan korektif. Lalu juga ada organizational process assets updates untuk perbaruan standar atau prosedur organisasi.
Dan yang terakhir adalah Project Management Plan Updates, fungsinya untuk update rencana manajemen proyek. Hasil dari QA ini membantu proyek untuk menjadi lebih efektif, efisien, dan juga sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai proses perform quality control. Proses ini berfokus pada pemeriksaan hasil akhir maupun komponen dashboard agar sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Jadi yang dikendalikan bukan hanya data yang ditampilkan sudah akurat, tapi juga fitur berjalan dengan baik, tampilan mudah digunakan, dan tidak ada kesalahan fungsi yang mengganggu pengguna. Oke, secara sederhana, alur perform quality control itu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu input, tools, and technique, kemudian dilanjutkan dengan output. Nah, input merupakan bahan atau informasi yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kualitas. Setelah itu, dilakukan proses pengendalian menggunakan berbagai alat atau tools seperti checklist, inspection, fishbone diagram, Pareto chart, dan run chart. Nah, hasil akhirnya berupa output yaitu data hasil pengukuran kualitas, kemudian daftar defect yang sudah diperbaiki, serta dashboard yang sudah tervalidasi. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu objek yang dikendalikan kualitasnya. Pertama, terdapat akurasi data, yaitu memastikan total penjualan di dashboard itu sama dengan data yang ada di database. Kemudian yang kedua adalah fungsi fitur seperti filter tanggal, pencarian produk, dan ekspor laporan itu harus berjalan dengan baik. Kemudian ketiga adalah tampilan atau UI, yaitu layout harus rapi, kemudian warna konsisten, dan grafik mudah dibaca. Keempat adalah performa, misalnya halaman harus terbuka dengan cepat dan grafik tidak lambat. Yang terakhir adalah keamanan akses, yaitu hanya pengguna yang berwenang seperti admin yang dapat melihat data penjualan. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu input dalam perform quality control. Ini menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan kualitas. Quality Management Plan itu digunakan sebagai acuan standar kualitas website. Kemudian Quality Metrics sebagai berisi target yang harus dicapai seperti target errornya, kemudian loading time, akurasi data, dan batas errornya. Kemudian Quality Checklist itu digunakan sebagai daftar pemeriksaan fitur dashboard. Kemudian Work Performance Information itu berisi information yang ada juga eh, status pekerjaan, kemudian hasil uji, dan laporan bug. Selain itu, ada juga Approve Change Request, yaitu perubahan fitur yang sudah disetujui, serta deliverables, yaitu website dashboard penjualan yang sudah dibuat dan siap diperiksa. Oke, pada slide ini ditampilkan contoh metrik kualitas yang digunakan untuk menilai dashboard penjualan. Akurasi data misalnya, penjualan itu ditargetkan minimal 99% sesuai dengan database. Kemudian waktu loading dashboard itu maksimal 3 detik agar pengguna tidak menunggu terlalu lama. Kemudian untuk fitur utama targetnya itu tidak ada error kritis. Kemudian tampilan dashboard itu juga harus responsif, yang artinya tetap berfungsi dengan baik ketika dibuka melalui laptop maupun perangkat mobile. Selain itu, dari sisi pengguna minimal 80% user menyatakan bahwa dashboard ini mudah digunakan. Oke, untuk tools dan teknik quality control ini ada berbagai macam. Yang pertama, dalam pengendalian kualitas terdapat beberapa tools seperti inspection yang digunakan untuk memeriksa fitur tampilan, data, dan akses pengguna. Kemudian checklist itu digunakan untuk memastikan seluruh komponen dashboard itu sudah diuji. Kemudian dilanjutkan Pareto chart yang digunakan untuk melihat jenis bug yang paling sering muncul. Dilanjut dengan fishbone diagram yang menganalisis penyebab utama masalah kualitas. Dan terakhir yaitu run atau control chart untuk memantau kestabilan performa dashboard dari waktu ke waktu. Sama seperti sebelumnya, kita akan membahas contoh fishbone diagram untuk menganalisis masalah utama. Nah, di sini penyebabnya dapat berasal dari berbagai faktor. Misal dari sisi data bisa terjadi transaksi yang belum sinkron atau format tanggal yang berbeda. Kemudian dari sisi sistem kemungkinan ada query database yang salah atau API yang lambat. Lalu dari sisi testing, itu ada skenario uji yang belum lengkap, kemudian tidak ada validasi ulang.
Dari sisi user itu ada misalnya salah memilih filter tanggal, akses pengguna yang tidak sesuai, kemudian ada dari metode, belum ada SOP dan validasi data, kemudian checklist belum lengkap, lalu dari interface itu label grafik kurang jelas dan tampilan yang membingungkan. Ini adalah contoh kasus di mana data penjualan itu tidak akurat. Oke, di sini saya mencontohkan Pareto chart. Nah, Pareto chart itu digunakan untuk melihat jenis bug yang paling dominan, sehingga tim kita dapat menentukan prioritas perbaikan. Di sini saya mengisi menggunakan contoh data dummy. Nah, berdasarkan data tersebut, bug pada filter tanggal dan grafik itu tidak tampil menjadi prioritas utama karena memiliki jumlah temuan yang paling tinggi, sehingga eh, tim developer itu dapat prioritaskan untuk memperbaiki bug tersebut. Lanjut, run chart itu digunakan untuk memantau perubahan loading time dashboard dari waktu ke waktu. Standar yang digunakan adalah maksimal 3 detik. Berdasarkan grafik pada slide, itu terdapat kondisi ketika loading time itu melewati batas standar, khususnya pada hari ketiga dan hari keempat. Hal ini menunjukkan bahwa performa dashboard itu belum sepenuhnya stabil, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Penyebabnya itu bisa berasal dari query database yang terlalu besar, kapasitas server, atau ukuran data yang diproses terlalu besar. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan inspection dan defect repair review. Inspection itu bertujuan untuk memastikan setiap komponen dashboard itu sudah sesuai dengan standar kualitas. Jika ditemukan bug, maka bug tersebut diperbaiki, lalu dilakukan pengujian ulang. Nah, pada contoh di slide terdapat beberapa defect seperti filter tanggal yang salah, kemudian grafik yang tidak tampil, dan export Excel yang gagal. Nah, setelah dilakukan perbaikan, masing-masing itu defect itu diuji kembali dan statusnya dinyatakan valid. Jadi proses ini memastikan bahwa perbaikan itu bukan hanya dilakukan, tapi juga benar-benar berhasil. Nah, untuk output dari perform quality control adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan kualitas. Pertama, terdapat quality control measurements, yaitu hasil pengukuran seperti akurasi data, loading time, dan jumlah bug. Kedua, ada validated defect repair, yaitu bug yang sudah diperbaiki dan lulus uji ulang. Ketiga, terdapat recommended corrective actions, yaitu rekomendasi perbaikan terhadap fitur atau sistem. Keempat, ada recommended preventive actions, yaitu tindakan pencegahan agar bug yang sama tidak terulang. Dan terakhir yaitu uh, validated deliverables, yaitu dashboard penjualan yang sudah dinyatakan layak untuk digunakan. Oke, kesimpulannya, perform quality control pada website dashboard itu memastikan bahwa dashboard itu tidak hanya selesai dibuat, tapi juga telah memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Nah, pengendalian kualitas dilakukan melalui pemeriksaan data, pengujian fitur, validasi tampilan, pengukuran performa, analisis defek, serta uji ulang terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Hasil akhir dari proses ini adalah dashboard penjualan yang akurat, responsif, mudah digunakan, dan layak diserahkan kepada pengguna. Kemudian selanjutnya adalah studi case. Di sini kami mengambil sistem rekomendasi topik skripsi dan dosen pembimbing berbasis NLP. Kemudian selanjutnya, yang pertama ada initiating process group. Di sini ada project charter. Di sini ada elemen charter, yaitu nama proyek, tim pelaksana, durasi proyek, dan juga tujuan. Di sini nama proyeknya adalah sistem rekomendasi topik skripsi dan dosen pembimbing berbasis NLP. Kemudian tim pelaksananya adalah kelompok kelima dengan durasi proyek 4 minggu. Tujuannya adalah membangun website dashboard berbasis NLP untuk merekomendasikan topik skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya, next, stakeholder. Kemudian stakeholder di sini ada kepala program studi, perannya adalah sebagai sponsor dan approver, yaitu menyetujui dan mensponsori proyek yang dijalankan. Kemudian ada mahasiswa semester 6-7 sebagai user, yaitu pengguna dashboard untuk rekomendasi skripsi. Kemudian selanjutnya ada tim kelompok kelima, yaitu sebagai perancang, pembangun, dan juga penguji sistem. Kemudian selanjutnya, kemudian ada planning, di sini ada scope management dan time management. Di sini ada in scope, yaitu apa saja yang kelompok 5 lakukan. Di sini adalah yang pertama ada pengumpulan data abstrak skripsi alumni dari database kampus, kemudian ada pemodelan NLP untuk clustering
topik teks, kemudian ada pembuatan website dashboard untuk pengguna, kemudian yang out scope yang di luar yaitu ada fitur chatbot AI interaktif untuk bimbingan skripsi. Jadi kami tidak mencakup untuk fitur chatbot AI. Dan ini di sini ada time manajemennya. Untuk minggu pertama ada penarikan pembersihan data. Jadi ini scraping dan juga pembersihan dari data tersebut. Kemudian tanggung jawabnya adalah data engineer, di mana outputnya adalah data set teks terstruktur berupa CSV atau JSON. Kemudian minggu kedua ada pembuatan dan pelatihan model NLP. Tanggung jawabnya adalah data scientist dengan output model NLP terlatih dengan akurasi di atas atau sama dengan 85%. Kemudian ada minggu ketiga pengembangan website dashboard, yang dimana nanti user menginput keywordnya untuk dia mungkin ingin skripsi di bidang apa, kemudian outputnya adalah rekomendasi topik dan juga dosen. Tanggung jawabnya adalah web developer. Outputnya adalah dashboard fungsional dan terintegrasi. Dan yang terakhir, minggu keempat, di sini adalah quality control, di mana kita mengevaluasi apakah dashboard ini berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian tanggung jawabnya di sini ada quality assurance, dengan outputnya adalah dashboard tervalidasi dan juga dirilis. Selanjutnya, di sini ada planning untuk cost, quality, dan juga human resource management. Di sini cost management kami dengan total anggaran Rp10.100.000 dengan rincian. Yang pertama ada project manager dengan jumlah 500.000 per minggu dengan jumlah 4 minggu. Di sini ada 2 juta. Kemudian selanjutnya ada data engineer, data scientist, kemudian ada web developer, ada quality assurance tester. Kemudian di sini ada sewa cloud server, ada langganan tools, ada konsumsi. Kemudian untuk human resource-nya sendiri, itu ada project manager, data engineer, data scientist, web developer, quality assurance tester. Dan di sini ada quality metrics dari kami. Yang pertama ada loading time dashboard, yaitu maksimal 3 detik. Kemudian ada errornya di sini 0 error pada fitur pencarian rekomendasi. Kemudian ada responsivitasnya. Diharapkan dashboard dapat diakses di segala perangkat mobile. Kemudian ada user satisfaction rate. Di sini ada minimal 80% pengguna menyatakan bahwa dashboard website ini mudah untuk digunakan. Selanjutnya, kemudian ada risk management. Di sini ada risiko-risiko yang mungkin bakal terjadi. Yang pertama ada model merekomendasikan dosen yang sedang cuti atau sudah pensiun, nampaknya tinggi dengan probabilitas sedang. Strateginya adalah menambahkan rules sinkronisasi data aktif dosen secara berkala ke database. Jadi nanti secara aktif database-nya akan berganti gitu ya, kalau ada data baru muncul. Kemudian yang kedua ada data abstrak skripsi tidak lengkap, dampaknya sedang dengan probabilitas rendah. Strateginya adalah koordinasi awal dengan bagian akademik supaya memastikan semua database sudah masuk. Ada model NLP menghasilkan akurasi rekomendasi topik yang rendah. Di sini dampaknya cukup tinggi karena output dari dashboard kami adalah saran atau rekomendasi topik dan juga dosen pembimbing. Kemudian strateginya adalah kami melakukan interaksi training model setiap minggu. Kami cek bagaimana evaluasi metrik dan juga dari presisi dan juga recall-nya. Kemudian yang terakhir ada loading time lebih 3 detik. Strateginya adalah optimasi query SQL dan juga implementasi caching hasil rekomendasi dengan Redis. Kemudian selanjutnya, dan di sini ada executing process group, yaitu data management kami tadi sebelumnya minggu 1 sampai minggu 4. Di sini eksekusinya. Yang minggu pertama itu dieksekusi oleh data engineer, yaitu menjalankan penarikan data, kemudian pembersihan data, kemudian men-scraping abstrak skripsi alumni dari database kampus. Kemudian minggu kedua ada pelatihan model yang dilakukan data scientist. Minggu ketiga membangun UI website dashboard yang dilakukan oleh web developer. Dan minggu keempat ada quality checking. Di sini juga ada user acceptance testing, yaitu seperti demo awal yang kami lakukan terhadap 10 pengguna mahasiswa. Kemudian ini alur eksekusinya, data collection tadi mengambil data
skripsi dari database kampus, mencari judul-judul, kemudian data cleaning, kemudian training model NLP, kemudian dashboard development, dan yang terakhir integration dan juga user acceptance testing. Kemudian bisa dilanjut. Kemudian yang keempat ada monitoring dan controlling. Di sini quality control dilakukan dari fitur-fitur dashboard kami. Yang pertama ada fitur pencarian keyword berfungsi dan yang akan muncul kurang dari 3 detik dengan hasil aktual 2,4 detik. Karena di bawah 3 detik maka statusnya adalah lolos quality checking. Kemudian selanjutnya filter dosen aktif akurat. 100% dosen yang ditampilkan sama dengan dosen aktif saat ini. Jadi database dosen aktif sama dengan data aktual dosen yang aktif. Dan sini lolos. Kemudian di sini ada responsivitas mobile, di mana aktualnya cuman responsif di desktop dan juga tablet. Mungkin di handphone kurang responsif. Jadi di sini statusnya partial atau sebagian lolos. Ini perlu evaluasi ulang. Kemudian di sini ada 2 status gagal, yaitu yang pertama ada grafik cluster gagal untuk termuat. Jadi ini cukup fatal, jadi kita harus mengevaluasi ulang. Kemudian ada filter keahlian dosen yang hanya aktif 2 dari 3 filter saja. Ini tidak lolos, maka kita akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian bisa di next. Dan di sini ada closing process group. Dari tadi bug-bug yang terjadi kami lakukan evaluasi model dan juga kami perbaiki. Yang pertama ada grafik cluster topik gagal dimuat di browser dengan kepentingan cukup tinggi, statusnya sudah terfix, kemudian kita uji ulang ternyata lulus, kemudian ada filter dosen tidak sesuai, kita perbaiki dan juga lulus uji ulang. Kemudian yang terakhir ada validasi akhir proyek. Jadi dari semua fitur-fitur paling tadi kami evaluasi ulang apakah sudah sesuai dengan target. Jika semua sudah lolos hasil quality control, maka dashboard akan diserahkan kepada kepala program studi sebagai tadi penanggung jawab akhirnya proyek ini. Kemudian proyek selesai dan akan dideploy dan akan digunakan. Sudah selesai. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5. Terima kasih Bu Mariamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.